Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Kita kembali lagi di ibadah online GPDI Maranatha Malang 14 Maret 2021. Ya, pada pagi hari ini sebelum kita memulai, mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita, semuanya untuk tertuju kepada Tuhan. Selain itu, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan Alkitab, alat tulis dan juga buku catatan yang nanti akan kita gunakan untuk mencatat setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu yang begitu besar. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Allah yang begitu besar. Pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur karena Engkau memberkati kami. Dimanapun kami berada, kami mau siapkan hati kami ya Tuhan bersama-sama bersatu hati untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Kami percaya kita mau siap memuji Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang benar. Amin. Amin. Mari bersorak untuk Tuhan, bertepuk tangan, kita bersuka cita bersama. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup kami. Menjamin hidupku. Kau keselamatanku Tuhan. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku. Tak akan kami
Tuhan. Amin. Kami percaya karena Kaulah Bapa yang setia kami. Amin. Mari masuk lebih dalam lagi. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyambut hadirat Tuhan lebih rindu lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Yesus. Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hati kami akan teguh, Yesus. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, Sampai kami akan melihat. sampai ku melihat kuasa-Mu. Katakan sekali lagi, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, Terima kasih. tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya. Kasih-Mu terindah. Katakan dengan iman, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, Dan tak pernah sedetik pun tak pernah Tuhan. sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Katakan karya-Mu sempurna. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu
bersorak untuk Tuhan. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Allah yang benar. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Karena kasih-Mu selalu mengalir. Karena Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang benar menepati janji-janji dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap harinya Tuhan boleh perlengkapi kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu, bahkan dengan urapan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang indah mengalir pada setiap kami. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi hamba-Mu Tuhan, supaya boleh menjadi berkat bagi kami, bahkan bagi gereja kami, bahkan bagi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami percaya kepada Engkau. Kami serahkan doa ini, mari semuanya berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita saatnya akan memberi persembahan. Sebelum kita bersama-sama memberi persembahan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang persembahan ini dengan tema mendapat kasih karunia. Luar biasa ya, jika kita mendapat kasih karunia, begitu sukacita dan pasti sangat berbahagia. Nah, kasih karunia ini adalah pemberian yang sangat bernilai. Terutama yang pernah kita dapatkan ketika kita percaya kepada Yesus. Dia memberikan keselamatan yang oleh karena kasih-Nya, Dia rela meninggalkan sorga, datang ke dalam dunia dan mati bagi kita demi keselamatan. Dan kita telah mendapat kasih karunia, keselamatan yang ada di dalam Yesus ini. Biarlah ini menjadi kerinduan kita semuanya pada pagi hari ini. Nah, di dalam Alkitab tertulis ada seorang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan ini. Mari kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Kejadian 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita renungkan, kasih karunia apa yang Nuh dapatkan dari Allah. Nuh mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kasih karunia ini dalam membangun bahtera yang besar. Ya, membangun bahtera yang luar biasa. Kita baca di dalam Kejadian 6 ini di ayatnya yang ke-14. Ayat 14 berbunyi begini, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Kemudian saya lanjutkan ayat yang ke-22. Dari ayat 14 ada perintah dan ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nuh telah mendapat kesempatan untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah dan menyelesaikannya tepat seperti yang diperintahkan kepadanya. Jadi inilah yang Allah berikan kepada Nuh yang tercatat di dalam Alkitab ini. Nah, bahtera yang dibangun tepat seperti yang dipikirkan Allah, kita akan baca apa manfaat dari bahtera ini. Kejadian pasal 7 ayat 23. Kejadian 7 ayat 23, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari muka bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Sebenarnya bahtera ini bisa dimuat oleh manusia sebanyak-banyaknya. Karena bahtera itu dibangun
sebesar-besarnya, belum pernah ada bahtera sebesar itu. Pasti untuk menampung sebanyak-banyaknya manusia. Tetapi hanya terbatas 8 orang saja manusia yang ada di dalamnya. Jadi mereka 8 orang ini tidak dimusnahkan bersama-sama dengan mereka. Kenapa? Karena mereka telah mendapat kasih karunia, termasuk menerima keselamatan dari air bah yang membinasakan ini. Anugerah keselamatan didapatkan ketika Nuh taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi mengapa sekarang Nuh ini mendapat kasih karunia dari Allah? Yang pertama, Nuh itu hidup benar di mata Tuhan. Nuh itu bergaul dengan Allah, memiliki kedekatan dengan Allah. Hidup benar, memiliki kedekatan dengan Allah. Itu tercatat dalam firman Tuhan dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kasih karunia didapatkan oleh karena Nuh memiliki kehidupan yang benar. Memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Bersahabat dengan Tuhan. Memiliki pengenalan yang dekat dengan Tuhan. Itulah yang membuat Nuh dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ucapannya benar, perkataannya benar, perbuatannya benar. Dan kita sekarang akan memberikan sesuatu sebagai persembahan kepada Tuhan. Kita lihat dalam kehidupan Nuh sampai akhirnya Nuh mendapat kasih karunia. Saya percaya, walaupun tidak ditulis dalam Alkitab, Nuh sekeluarga adalah orang yang berani memberi. Orang yang suka berkorban. Pertama-tama yang dia korbankan, dia berkorban waktu. Pasti itu. Mestinya orang-orang bersenang-senang, Nuh membuat apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu bahtera yang besar. Nuh mengorbankan tenaga. Dari orang-orang yang hanya terbatas sedikit 8 orang saja membangun sebuah bahtera yang besar itu membutuhkan tenaga yang luar biasa dan itu diberikan, dikorbankan tenaganya. Nuh juga berkorban perasaan. Mungkin banyak orang-orang yang mengolok-olok, menghina, merendahkan Nuh. Seolah-olah orang gila membuat bahtera di atas gunung. Tetapi yang tidak dicatat juga Nuh pasti berkorban keuangan atau harta mereka untuk mengadakan peralatan-peralatan dalam membangun sebuah bahtera. Pasti ada harga yang dibayar kalau itu membeli. Itulah yang diberikan untuk menggenapi perintah Tuhan dalam membangun bahtera. Sekarang kita seperti Nuh dalam rela berkorban untuk membuat bahtera. Bahtera itu dibangun tujuannya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Menampung sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa. Walaupun sekarang kita tidak membangun bahtera. Kita memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Bagi rumah Tuhan. Bagi kita punya aksi. Kita punya pelayanan membangun rumah Tuhan. Membutuhkan keuangan. Gereja ini dibangun supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Supaya jiwa-jiwa dapat mengenal Allah. Kita membangun rumah Tuhan termasuk mengadakan peralatan-peralatan. Fasilitas-fasilitas yang bisa kita pakai untuk pelayanan di pelayanan online. Sehingga kita bisa menjangkau sebanyak-banyaknya orang mendengar firman Tuhan. Itu membutuhkan pengorbanan, keuangan yang akan kita berikan kepada Tuhan saat ini. Percayalah. Ketika saudara, bapak, ibu, saudara-saudara semua dengan rela hati mempersembahkan apa yang kita punya. Pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Karena keuangan kita akan menunjang banyak jiwa-jiwa diselamatkan lewat pelayanan GPDI Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur mendapat kesempatan untuk berkorban. Seperti Nuh berkorban untuk membangun sebuah bahtera
Dan bahtera itu berguna untuk keselamatan jiwa-jiwa. Bahkan sebanyak-banyaknya jiwa dapat diselamatkan melalui bahtera. Walaupun kenyataannya hanya sedikit yang diselamatkan. Tetapi hari ini kami mau membawa persembahan kami dengan tujuan persembahan ini bisa menjadi berkat termasuk bagi jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua yang mengikuti acara ibadah GPDI Maranatha lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan yang disampaikan, akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kami siap memberi bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kita akan belajar tentang karakter kasih bagian yang ketiga. Ya, nah di dalam 1 Korintus pasal 13 itu adalah pasal tentang kasih. Dan dalam 4 ayat saja kita bisa mengetahui apakah kasih itu dan bagaimana kita bisa menghidupinya. Dan ada rumus 284 dari kasih ya. Ada 2 penggerak utama kasih, kemudian ada 8 hal yang bertentangan dengan kasih, dan ada 4 sikap yang dibawa oleh kasih. Nah, ini adalah cara bagaimana kita mengasihi dan Kristus menghidupinya. Ya, kadang-kadang untuk mengetahui sesuatu hal itu maka kita bisa juga mengetahui dari hal-hal yang berlawanan dengan hal tersebut. Ya, ada 5 hal yang bertentangan dengan kasih. Yang pertama, kasih itu tidak cemburu atau iri hati. Yang kedua, kasih itu tidak memegahkan diri. Yang ketiga, kasih itu tidak sombong. Yang keempat, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Dan yang nomor 5, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, 5 hal ini berhubungan dengan kegelapan yang ada di dalam diri setiap kita. Ya, dan itu sudah kita bicarakan di khotbah-khotbah saya yang lalu. Dan hari ini kita akan belajar 3 hal yang lain yang berhubungan dengan kasih dan berbicara tentang kegelapan yang ada di luar kita, ya. Kesalahan, kekurangan dan kegagalan dari orang lain dan bagaimana kita menanggapi atau bereaksi terhadap hal-hal tersebut. Ya. Bagaimana kita menunjukkan kasih ketika kita dipengaruhi oleh kegelapan orang di luar kita, ya. Terutama yang paling penting bagaimana kita harus mencontoh seperti Tuhan Yesus melakukannya. Ya. Sekarang kita akan bicarakan yang nomor 6. Kasih itu tidak pemarah. Ya, kasih itu tidak pemarah. 1 Korintus 13 ayat yang ke-5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Nah, di dalam kehidupan ini seringkali kita itu bertemu dengan orang yang mengganggu kehidupan kita, ya. Orang yang bisa membuat kita marah, geram, tersinggung, dan bahkan ada orang-orang yang melukai kita. Ya, kasih itu tidak memiliki sumbu yang pendek. Ya, Alkitab mengatakan kasih itu tidak pemarah. Ya, jadi ketika kita cepat marah, cepat geram, kesel, tersinggung, ya, maka kita tidak memiliki kasih. Ya, dalam terjemahan New King James Version di situ disebutkan not provoke, ya.
artinya tidak terprovokasi. Ya, atau dalam bahasa Ibraninya disebut parasuno. Ya. Artinya adalah kemarahan yang meledak-ledak. Atau dalam Alkitab terjemahan Philips dikatakan taci, ya. Terlalu sensi dengan apa yang dikatakan oleh orang lain, ya. Apa yang mereka lakukan, bagaimana dengan sikap mereka. Itu yang dimaksud dengan kata ini. Nah, kalau saudara berlaku seperti itu, saudara bukan orang yang mengasihi. Ya, wow, ternyata mengasihi itu enggak mudah. Ya, karena kita sedang hidup di bumi yang pemarah. Ya, nah menurut survei ada satu laporan di Amerika. Rata-rata orang dewasa itu marah sehari sekali dan kesal paling tidak sehari 3 kali. Udah kayak makan obat ya. Nah, kemudian ada studi UK ya mengatakan bahwa 12% kehilangan kesabaran di tempat kerja. 60% kehilangan kesabaran ketika mengemudi. Ya, 48% mengacungkan jari tengah ketika mereka marah, ya. Dan tentu saja dari mereka yang terhitung ini beberapa dari mereka adalah orang Kristen. Wow, ya. Marah itu tidak selalu berdosa atau salah, ya. Tapi menjadi pemarah itu yang dosa. Kita lihat di dalam Alkitab. Mazmur 103 ayat 8, Mazmur 103 ayat 8 diambil dari terjemahan New International Version ya. Dikatakan bahwa Tuhan itu penyayang dan pemurah, lambat marah, penuh kasih. Ya. Dikatakan di sini lambat untuk marah, slow to anger. Ya, artinya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk marah atau mendidih ya. Dan karena Tuhan itu berlimpah dengan kasih setianya sehingga kasih Tuhan itu mampu untuk mengerem setiap kemarahannya. Ya, dan akhirnya kemarahannya itu bisa sirna. Nah, kalau kita melihat kehidupan Yesus Kristus, Dia datang untuk menunjukkan kepada kita siapakah Allah Bapa itu. Ya, dalam keempat Injil sempat menulis bahwa Yesus memang pernah marah, tapi jarang sekali, ya, dan hanya beberapa kali, sangat-sangat jarang. Saudara bisa menghitungnya. Dari lebih 180 peristiwa yang dicatat di dalam Injil, Yesus itu hanya marah sekitar 7 kali. Dan bahkan ketika Yesus marah, Dia tidak pernah kehilangan kendali atas sikapnya. Ya, tidak pernah Yesus itu berdosa dalam kemarahannya. Yesus tidak pernah kehilangan kendali atau terprovokasi ketika Dia dipancing atau dihasut. Dan perlu saudara tahu bahwa Yesus selalu dihasut oleh musuh-musuhnya ketika Dia ada di atas muka bumi ini. Nah, semakin kita membaca Injil, maka semakin kita mengetahui bahwa Yesus tidak pernah terganggu atau kesal, tidak menjadi sangat sensitif, ya, enggak sensian atau mudah tersinggung. Ya, Yesus tidak mudah dongkol. Dia enggak pernah cemberut atau marah, ya. Tuhan Yesus itu sebenarnya orang yang sangat-sangat baik dalam sikapnya. Oleh sebab itu, anak-anak sangat suka dengan pribadi Yesus, ya, dan mereka selalu ingin dekat-dekat dengan Yesus. Nah, menjadi seperti Kristus itu berarti
menjadi baik hati seperti Yesus. Matius 11 ayat 29, Matius 11 ayat 29 katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, inilah yang perlu kita pelajari dari kehidupan Yesus. Kasih itu tidak mudah marah, ya. Kasih tidak mudah marah. Nah, ketika kita mudah diprovokasi, ya, dipancing, dikasari orang, maka kita tidak menjadi orang yang mengasihi. Ya, kemarahan itu seperti ledakan bom yang bisa membuat orang itu terluka dan hancur. Nah, Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan kelemah lembutannya dan sabar. 1 Timotius 1 ayat 6 katakan, 1 Timotius 1 ayat 6, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan unlimited patience, ya. Jadi kesabaran yang tanpa batas, kesabaran yang tanpa batas. Nah, kebangunan rohani terjadi ketika kasih Tuhan hadir, ya. Kebangunan rohani datang bukan karena keefektifan kita, tapi karena kasih Tuhan itu bisa kita rasakan. Sama seperti kasih adalah buah roh, maka kemarahan itu juga adalah buah dari kejahatan atau iblis. Dan setiap buah itu harus dikembangkan, ya. Setiap kali saudara menyerah kepada sifat pemarah saudara, maka saudara akan menjadi orang yang lebih pemarah lagi. Ya, semakin saudara sering kesal dengan orang atau sikap-sikap tertentu, maka semakin mudah saudara menjadi kesal. Ya, setiap kali saudara meledak dalam amarah, apa yang berkembang jauh di dalam jiwa saudara adalah kepahitan. Ya, bahkan saudara tidak pahit dengan orang-orang tertentu, tapi lama-kelamaan saudara akan pahit juga dengan kehidupan, dengan pelayanan, bahkan dengan Tuhan. Ya. Nah, ada banyak pemimpin, apakah pemimpin di tempat kerja, apakah itu pemimpin di gereja yang marah terhadap sesuatu, ya. Dan mereka menggunakan kemarahan mereka itu seperti pakaian kehormatan yang menyimpang. Ya, jadi ini benar-benar salah. Nah, kalau saudara tahu salah satu jenis ular yang beracun di dunia ini adalah ular derik, ya. Dan ular derik ini seringkali menggigit dirinya sendiri. Ketika ular derik ini dipojokkan dan ular ini menjadi tertekan, maka ular itu akan menjadi sangat-sangat marah, ya, sehingga dia kehilangan kendali dan menggigit dirinya sendiri. Dan tentu saja ketika dirinya digigit sendiri oleh ular itu, maka ular itu akan mati, ya. Nah, ketika saudara meledak-ledak di dalam kemarahan, maka saudara itu sedang menggigit dan meracuni diri saudara dengan racun kepahitan. Ketika saudara melakukannya, sebagian dari jiwa saudara itu menjadi mati, ya. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit.
Dan saudara benar-benar membunuh diri saudara sendiri. Oleh sebab itu, mari kita belajar memiliki sifat mengalah, ya, mengalah. Nah, setiap hari fokus kepada kesabaran Yesus yang tanpa batas. Nah, sekarang apa hubungannya dengan para murid, ya? Saudara tahu bahwa para murid ini adalah orang-orang yang sangat sukar untuk diatur, ya. Petrus itu seorang yang besar mulut. Dia suka janji tapi jarang ditepati. Yakobus dan Yohanes, mereka adalah anak-anak guru. Mereka itu orang yang gak sabar dan merasa diri selalu benar. Filipus, dia adalah orang yang lama dalam memahami segala sesuatu. Thomas, dia adalah orang yang selalu ragu-ragu. Dia selalu bergumul untuk bisa percaya. Dan Yudas, dia adalah sang pembelot. Dia adalah orang yang egois dan tidak setia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Yesus pernah kehilangan kendalinya, ya, dan marah kepada para muridnya? Yesus tidak pernah kehilangan ketenangannya, ya, tidak pernah, bahkan kepada Yudas sekalipun, ya. Yesus mungkin pernah menegur dan memperingatkan mereka kepada murid-muridnya ini untuk beberapa kejadian. Tapi Yesus selalu menjadi guru yang membenarkan murid-muridnya. Dia tidak pernah menaikkan nada suaranya atau kehilangan kesabarannya menghadapi para muridnya ini. Nah, inilah artinya Yesus mengasihi sesama sampai kepada kesudahannya. Kita baca di dalam Yohanes 13 ayat yang pertama, Yohanes 13 ayat 1, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ya. Nah, dengan kuasa Roh Kudus, saudara membuat hal ini sebagai tujuan hidup saudara, ya, untuk memiliki toleransi yang tinggi kepada orang lain. Kasih itu mentolerir kelemahan, ya. Ketika ada orang yang lambat dalam belajar, dalam merespon, ya, dalam hal berubah atau mengganggu, ya, kasih itu mentolerir hal-hal tersebut. Ya, sangat salah kalau kita mudah kesal, ya, kesal. Dan ini bukan kasih, ini bukan kasih. Ingat, Musa, dia tidak dapat masuk ke tanah perjanjian karena dia diprovokasi, dia dipancing dalam kemarahannya oleh bangsa Israel, ya. Itu ditulis dalam Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai 11. Nah, kalau Musa bisa mengerti quote dalam bahasa Mandarin, tentunya dia akan terhindar dari masalah tersebut, ya. Ya, jadi ada quote dalam bahasa Mandarin yang berkata, jika Anda bersabar pada satu momen kemarahan, Anda akan terhindar dari kesedihan ratusan hari. Ya, marah adalah tanda bahwa jauh di dalam hati ada rasa frustrasi yang belum diselesaikan, belum beres. Ya, nah, sikap kemarahan kita adalah tanda di dalam diri kita itu ada penyakit di dalam jiwa kita, ya. Jadi sikap marah itu adalah buih-buih yang keluar dari limbah atau sapi tank kefrustrasian kita yang tidak
diselesaikan di dalam diri kita. Karena itu kita akan selalu marah sepanjang waktu. Oleh sebab itu kita perlu menyerahkan area ini kepada Tuhan. Serahkan semua frustrasi saudara yang belum terselesaikan itu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan untuk mengeluarkan dari diri kita, dari dalam diri kita. Mengeringkan dari semua kekotoran di dalam diri kita. Dan hari ini jangan marah karena hal-hal kecil, ya. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang cooling down, ya. Menetapkan titik didih itu di tempat yang setinggi-tingginya sehingga kita akan membutuhkan waktu yang lama untuk mendidih. Ya. Serahkan semua frustrasi yang belum terselesaikan itu kepada Tuhan dan biarkan kasih Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Ya. Oleh sebab itu kembangkan titik didih yang sangat tinggi, ya, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendidih atau meledak-ledak dalam kemarahan, meluap-luap dalam kemarahan. Ya, mari kita belajar untuk menjadi seperti Yesus, ya, yang lembut, yang penuh kebaikan, dia sikapnya baik dan easy going. Dan karena kasih itu tidak mudah marah, ya. Kasih itu tidak mudah kesal. Tapi dengan sabar memberikan kasih karunia dan pengampunan bagi semua orang. Wow, haleluya. Nah, yang ketujuh, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus 13 ayat yang kelima, ya. Kata tidak menyimpan kesalahan dalam bahasa aslinya berarti logisomai, ya, artinya menyimpan catatan, ya. Nah, ini adalah istilah di dalam accounting, ya. Jadi kata kesalahan dalam bahasa Yunani itu berarti kejahatan yang sebenarnya dilakukan terhadap Anda, ya. Tetapi kasih itu tidak mencatat kesalahan orang lain. Saudara tidak mengutuki kesalahan orang lain, tidak selalu memelihara kesalahan orang lain, ya. Tidak mengulanginya terus-menerus, ya. Nah, ada seorang suami yang mengeluh tentang sikap istrinya, ya. Jadi setiap kali suami ini membuat kesalahan, itu berarti dia sedang membuat historical sejarah, ya. Sejarah kesalahan, ya. Karena istrinya itu akan selalu mengingat-ingat semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh suaminya, ya, di dalam pernikahan mereka. Ya. Dan perlu saudara tahu, menyimpan kesalahan itu bukan kasih. Ya, kasih tidak mencatat kesalahan. Yesus tidak pernah menyimpan kesalahan kita. Karena jelas sekali ketika musuh-musuhnya ingin membunuh Yesus, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, Lukas 23 ayat 34. Nah, kasih agape itu mengampuni. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa setiap hari ketika kita berdoa, maka kita harus mengampuni, ya. Lukas 11 ayat 4 katakan, "Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami." Ya. Nah,
Suatu kali datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, ya. Dia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Ya. Kemudian Yesus menjawab Petrus. Yesus berkata kepada Petrus, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya. Nah, itu tertulis dalam Matius 18 ayat 22. Nah, arti dari kalimat bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali, itu bagi orang Ibrani artinya engkau harus mengampuni sepanjang waktu. Ya. Lukas 23 ayat 34 berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya. Nah, kata ampunilah artinya saudara harus benar-benar memaafkan sepanjang waktu. Ya. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Ya, artinya terus mengampuni dan mengampuni dan mengampuni dan mengampuni sampai saudara itu melupakannya. Karena ada orang yang selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain yang pernah dilakukan 20, 30, bahkan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dia masih ingat detailnya bagaimana kesalahan itu dilakukan. Ya. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Kita harus belajar mengampuni. Ketika kita mengampuni, maka kita itu akan melupakan kesalahan. Nah, ini adalah cara Tuhan berhubungan dengan kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia, oleh orang lain. Ya. Nah, apa yang Yesus katakan? Di dalam Yesaya 43 ayat 25, Yesaya 43 ayat 25, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ya, ini adalah kasih Tuhan yang tidak pernah menyimpan catatan kesalahan. Di ayat ini dikatakan, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ya. Saya tahu bahwa pengampunan itu enggak gampang, ya. Dan mungkin pengampunan itu adalah satu hal yang paling sukar dilakukan di dalam kehidupan ini. Kata pengampunan dalam bahasa Yunani itu adalah apiemi, ya. Artinya untuk melepaskan. Bukan berhubungan dengan perasaan, bukan, ya, tapi berhubungan dengan keputusan. Ya. Nah, kadang-kadang saudara harus membuat keputusan untuk melepaskan. Ya. Murni ini hanya bisa dilakukan dengan iman, ya. Tidak ada perasaan apapun. Nah, oleh sebab itu setiap hari buat keputusan dalam hati atau pikiran untuk melupakan semua pelanggaran. Ada seorang yang bernama Corrie ten Boom, ya. Corrie ten Boom adalah orang Belanda yang membantu banyak orang Yahudi yang melarikan diri karena dikejar Nazi, ya. Dan mereka harus bersembunyi. Dan Corrie ten Boom ini dia menyediakan satu tempat untuk menyembunyikan orang-orang Yahudi ini, ya. Dan karena hal tersebut ketahuan, maka dia, ayahnya dan saudara laki-laki dan perempuannya itu akhirnya dibawa ke penjara, ya.
di Jerman. Dia ditahan di Jerman. Ya. Dan di dalam penjara, di dalam kamp penjara itu, disitulah ada serdadu-serdadu Jerman, ya, tentara-tentara Jerman yang selalu menyiksa. Ya, bahkan ada pelecehan seksual yang terjadi di penjara tersebut. Nah, sampai akhirnya tiba dia bisa keluar dari penjara itu dan kemudian ayahnya meninggal, ya. Dan dia akhirnya kembali ke Jerman pada tahun 1946. Nah, Corrie ten Boom ini akhirnya menjadi penginjil, ya, yang sangat terkenal di Afrika, Eropa, Amerika, Asia, dan bahkan di negara yang sulit dijangkau seperti Rusia, ya, dulu Uni Soviet, Kuba dan Cina, ya. Nah, kemudian ketika dia menginjil, suatu hari dia bertemu dengan bekas tentara Jerman yang pernah menyiksanya dengan sangat kejam, ya. Pernah menyiksa dia dan adiknya Betsy dengan sangat kejam. Dan kemudian orang tersebut datang kepada Corrie dengan tangan terulur dan mengatakan, "Corrie, dapatkah engkau mengampuni aku?" Ya. Nah, seandainya saudara ada di pihak Corrie, apa yang akan saudara lakukan? Ya. Tetapi anehnya Corrie ten Boom ini dia sama sekali tidak emosi. Dan Corrie berdoa, "Tuhan Yesus, tolong." Ya. Dan kemudian Corrie ten Boom dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Ya, tentu saja aku mengampuni kamu, karena engkau adalah saudaraku." Wow, luar biasa. Ini adalah satu keputusan untuk sepenuhnya melepaskan kebencian dan penghakiman atas orang tersebut. Ya, ketika dia memutuskan untuk mengampuni, maka aliran kasih dari Allah itu memenuhi hatinya. Dan Tuhan membawa kesembuhan kepada jiwanya yang terluka. Nah, pengampunan adalah keputusan yang saudara buat. Mungkin saudara berkata, "Engkau tidak tahu betapa terlukanya aku ketika melewati hal ini." Ya, saya memang gak tahu apa yang saudara alami. Tapi Yesus mengatakan dia mengerti keadaan saudara. Dan suatu hari Tuhan akan memperbaiki setiap kesalahan yang saudara derita. Ya, tapi saat ini Tuhan menginginkan hal ini untuk kebaikan saudara sendiri, ya. Pengampunan menghentikan penderitaan saudara dari dalam. Ya, pengampunan itu menghentikan penderitaan di dalam. Ya. Ketika saudara membuat keputusan untuk mengampuni, saudara mengizinkan sumber dari kasih Tuhan itu mengalir dari dalam diri saudara. Dan itu membuat kesembuhan dalam diri saudara. Jangan menjadi orang yang mudah tersinggung. Ya. Nah, saya sering mendengar, "Ya, saya masalah dengan orang ini dan itu. Orang ini bermasalah denganku karena ini. Ya, orang itu bermasalah dengan aku karena itu." Ya. Nah, seakan-akan dunia itu enggak adil buat saudara. Dan seakan-akan semua orang itu mau melukai saudara. Atau mungkin karena saudara itu melihat dari lensa kacamata orang yang terluka.
Sama ketika saudara pergi ke dokter dan berkata, "Dokter, saya itu terluka di semua bagian tubuh saya. Ya, semua bagian tubuh saya ini rasanya sakit. Ditekan di sini sakit, di situ sakit, di sana tak sakit, situ sakit." Ya. Semuanya kayaknya rasanya sakit. Nah, kemudian dokter itu akan ngecek ya seluruh bagian tubuh saudara. Dan ternyata semuanya baik-baik. Tapi ketika dokter itu melihat jari saudara, kemudian dokter berkata, "Oh, engkau memiliki jari yang patah. Inilah penyebabnya." Ya. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni, maka kita akan menerapkan rasa sakit itu kepada semua orang. Dan semua yang berhubungan dengan kita itu rasanya menyakitkan. Tentu saja kita tidak bisa menjadi orang yang naif, yang kemudian berkata bahwa ya semua kesalahan itu ada pada orang lain. Oleh sebab itu berjalanlah dalam suasana pengampunan yang konstan ya. Mari hapus daftar pelanggaran dalam buku besar mental kita. Ya. Biarlah masa lalu tetap menjadi masa lalu. Karena kalau saudara tidak membersihkan pelanggaran-pelanggaran di dalam pemikiran kita, saudara tidak bisa melepaskan apa yang sudah terjadi. Saudara akan tetap tinggal dalam kesalahan tersebut ya, dan kesalahan itu akan nempel atau tinggal di dalamnya sampai akhirnya masa lalu itu membentuk masa depan saudara. Sehingga saudara akan menjadi orang yang curigaan. Saudara akan jadi sinis terhadap orang lain. Karena di dalam pikiran saudara, saudara memiliki daftar yang akan mengingatkan saudara akan kesalahan-kesalahan mereka. Ya, saudara sedang membawa beban emosional ini kepada setiap persahabatan, kepada setiap hubungan. Bahkan kadang-kadang saudara memilih untuk menyatakan kesalahan masa lalu sebagai argumen senjata di masa depan. Tapi apapun alasannya, kasih itu tidak menyimpan kesalahan atau kejahatan orang lain. Wow, haleluya. Kiranya saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini dan kita akan belajar untuk kiranya kasih Allah itu, meminta kasih Allah itu boleh meluap di hati kita, mengisi hati kita, mengisi tangki hati kita, sehingga hati kita dipenuhi oleh kasih Allah dan kasih Allah itu boleh meluap, meluber keluar kepada orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami mohon kepadamu hari ini kiranya hadirat Allah ada dan membawa kasih-Mu. Kiranya Engkau akan menolong setiap kami untuk menjadi orang yang tidak cepat marah. Mari Tuhan, Engkau akan menolong kami Tuhan, agar kami tidak menjadi orang yang cepat tersinggung. Mari Roh Kudus, bantulah setiap kami untuk menjadi orang yang sabar. Kiranya kasih Tuhan boleh memenuhi hati kami dan melimpah keluar kepada orang-orang di sekitar kami. Mari Tuhan, jadikan kami orang yang penuh dengan kasih. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi orang yang baik hati seperti Engkau Tuhan. Menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Dan kami mempunyai kesabaran yang tanpa batas. Ajar kami Tuhan untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ajar kami untuk bisa melupakan kesalahan yang telah diperbuat oleh orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan membantu untuk memampukan kami
melakukan semua yang baik. Dan kiranya nama-Mu saja yang akan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Ya, saya senang saudara bisa mendengarkan khotbah saya hari ini dan kiranya saudara bisa berubah menjadi orang yang lebih baik dan semakin hari akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, mari jemaat yang mengikuti ibadah online, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu, keselamatan yang daripada Engkau Tuhan limpahkan dalam kehidupan jemaat. Terima kasih. Kami akan akhiri ibadah online pagi ini, kiranya Tuhan memberkati jemaat yang hanya bisa mengikuti ibadah online. Tuhan memberi damai sejahtera, sukacita bagi jemaat. Terima kasih apapun yang jemaat Maranatha kerjakan, Tuhan buat berhasil. Diberkati pekerjaannya, pendidikannya, usaha, toko, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah. Selamat melakukan aktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. dengan ibadah kita hari ini, saya percaya kita semua menerima sesuatu yang baru. Saya mengajak kita semua untuk like dan juga share channel YouTube GPDI Maranatha Malang dan juga Facebook GPDI Maranatha Malang, agar kita bisa membagikan berkat ini kepada saudara kita, teman-teman kita, dan juga siapapun dimanapun mereka berada. Yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel YouTube GPDI Maranatha Malang dengan cara klik gambar lonceng yang ada di setiap
video channel YouTube GPDI Maranatha Malang. Ya, ibadah sudah selesai, tapi jangan berkecil hati, masih ada minggu depan. Jadi tetap menjaga hati, tetap setia di dalam Tuhan, tetap menjaga kesehatan juga tentunya, selalu lakukan protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.